Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra. Wa ja'ala israhu min Makkah muqaddasi fi lailati wahidatin ayatal kubra. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir, yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Lurah Wajib. Baik, alhamdulillah beliau pemimpin kita hadir di tengah-tengah umat. Mudah-mudahan ini menandakan satu keberkahan besar, karena tempat ini luar biasa Bapak. Mudah-mudahan kita senantiasa dibawakan kalbu kita di tempat-tempat seperti ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kapolsek dan juga Bapak Kabin Kamtibmas yang sempat hadir, yang saya hormati dan saya muliakan yang hadir di sini ayahanda Bapak Syahrin Barko. Beliau adalah, saya menganggap orang tua saya. Alhamdulillah bersilaturahmi dengan beliau. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Imam seluruh perwakilan panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj, terkhusus Bapak pengurus masjid, yang insya Allah semoga usaha yang maksimal pada malam hari ini untuk mengadakan acara ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak di hari kemudian akan menjadi nur. Seluruh jamaah, para tamu undangan, ibu-ibu tak terkecuali, ya, semuanya semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya ceramah pakai bahasa Bugis atau bahasa Indonesia. Saya akan coba bahas sedikit agak rinci tentang sholat ini. Tapi sebelumnya umelo bicara tentang agana alami nabita. Istiwa apa yang dialami Rasulullah sebelum di Isra dan di Mi'rajkan. Nah, dua hal yang berbeda. Tapi saya ingin membahas langsung ketika Nabi diperjalankan. Karena kalau sejarah sebenarnya sering kita dengar. Tapi iru alimulbina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penting saya sampaikan ini bahwa sholat itu bukan berawal dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Aja tak pahami maka dia menenang ke perintah sampajang oleh menimam meraja Nabi itu tidak. Karena semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu sholat. Nabi Musa itu sholat, Nabi Zakaria itu sholat di dalam mihrab, Maryam itu sholat, Nabi Isa itu sholat, Nabi Ibrahim itu sholat. Di semua nabi dan rasul itu sudah sholat. Bahkan kalau kita buka sejarah, Rasulullah diambil di Makkatul Mukarramah, kemudian dibawa ke Madinah, disuruh sholat 2 rakaat. Setelah Nabi selesai sholat, makutananya, ya Jibril, unrongaga ya. Kemudian malaikat Jibril, ya Muhammad, nanti kau akan hijrah di sini. Itu sudah dikasih tahu memang. Kemudian melanjutkan perjalanan, dibawa ke Bukit Tursina. Unronna Nabi Musa sifat bicara langsung si Bopong Allah Ta'ala. Kemudian Nabi disuruh sholat 2 rakaat. Selesai sholat di Bukit Tursina, Rasulullah bertanya, tempat apa ini Jibril? Agak naseng malaikat Jibril. Inilah tempat Nabi Musa menerima kitabnya. Dan yang kedua adalah disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Berarti itu tempat ada berkah di situ. Kemudian Rasulullah dilanjutkan perjalanannya ke Baitul Lahmi, Bethlehem. Disuruh lagi sholat, dan Nabi sholat 2 rakaat. Selesai masa sempajan Nabi temaku tanah ponrongaga ya Jibril. Malaikat Jibril mengatakan ini adalah tempatnya Isa bin Maryam lahir.
Di sholat Nabi sudah lakukan sebelum dia mi'raj. Nah dia sudah singgah sholat. Kemudian ipatarui Nabi taloko Masjidil Aqsa di Palestina dan disuruh menjadi imam. Yang menjadi makmum itu 24 nabi dan rasul. Itulah isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Ikut sholat itu di belakangnya ada satu yang bukan orang meninggal, Nabiullah Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa itu tidak diisrakan, tapi dia dimi'rajkan oleh Allah. Jadi ada nabi itu yang isra tapi tidak mi'raj. Ada juga yang mi'raj tapi tidak isra. Cuma Rasulullah ambil dua-duanya. Dia diisrakan sekaligus dimi'rajkan. Nabi Musa itu diisrakan, diperjalankan malam dan bersama Harun. Kemudian Nabi Lut juga diisrakan, tapi yang dimi'rajkan itu hanya Nabi Isa dan Rasulullah. Makanya Nabi ambil dua-duanya. Kemudian Rasulullah, saya ambil sedikit kembali. Peristiwa Isra itu bisa dilogikakan. Wadini nalak kalangnya. Tapi Mi'raj sampai hari ini belum bisa terjawab. Agai, kalau Nabi kita diperjalankan dari Mekah ke Palestina itu sebentar sekali. Kui baca yoko dalam ilmu sains, Rasulullah bisa kecepatannya 0,05 detik. Itu sudah bisa sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, di Mekah. Tapi angka agak-agak hari ini bisa kita buktikan. Ya kok angka keluarga tak melaksanakan ibadah umrah di Mekah. Coba suruh dia video call. Suruh imat video call. Ketika video call hanya sekian detik langsung muncul wajahnya. Itu tembus di Mekah. Secara ilmiah sudah bisa. Cahaya baru 4 yang ditemukan. Yang pertama infrared, yang kedua Bluetooth, yang ketiga BlackBerry, kemudian yang keempat adalah hologram. Hologram ini yang terakhir. Jepang kemarin yang profesor di UIN yang membawakan materi dia umum itu mengatakan bahwa hologram Jepang itu kita bisa di rumah tapi mengajar di 3 universitas. Hadir di tengah-tengah mahasiswa berdiri tapi itu hanya cahaya. Itulah yang dilakukan ulama kita dulu. Karena cahaya Al-Quran kata Rasulullah 70 ketika Al-Quran turun. Di 70 cahaya macuri Qurannya. Cahayanya Al-Quran. Yang ditemukan cahaya sekarang baru 4. Berarti masih ada 66 yang belum ditemukan. Baru 4. Infrared mentransfer data jarak dekat. Bluetooth itu agak jauh sedikit. BlackBerry itu dari langit turun ke bawah. Istilahnya bukan dari langit, dari orang yang di bulan. Sama ya kukui ulangnya tahu namelo si pak bicara tekolino tidak bisa. Nah suara tidak bisa turun. Makanya dari suara menjadi cahaya, dari cahaya dirubah menjadi suara. Itulah namanya, alatnya adalah BlackBerry. Tapi kita biasa anggap adalah handphone, padahal bukan. Itu sejenis cahaya. Hanya BlackBerry itu komunikasi cepat. Bisa merubah gelombang suara menjadi gelombang cahaya. Di malaikat Jibril itu ketika menyampaikan wahyu, gelombang cahaya bisa menjadi suara. Itu karena nurnya Al-Quran. Makanya ulama kita dulu punya. Makanya kona punai witawe nurnya Al-Quran itu luar biasa Pak. Guru tak kayak Abdul Rahman Abu Dalek. Saksinya masih ada. Ketika guru tamak katokbah Juma Oko Maros sekaligus makatokbah Kopendra. Tempat yang berjauhan. Kenapa bisa didapat? Santrina guru tak runtuh makatokbah guru tak Komaros. Santrinya juga guru tak dapat dia baca khutbah di Pindrang. Si runtu anak-anaknya nasar santrinya kanja pakatobana gurutta kokona tendran apa makanya ada polimaros aja mau balikan nah ya dicangi sadala na gurutta na setelah dipertanyakan sama gurutta ada jawaban gurutta santrinya mengatakan maka dawami gurutta kayak Abdul Rahman Abu Dale ya kuya muitana ya memetuh ya aja nama pengewan. Kenapa? Karena itu adalah cahaya kewalian yang diberikan oleh Allah. Sebab itu guru tak Abdul Rahman Abu Dali itu waliullah. Saya dapat beliau kewaliannya, informasinya dari guru tak Haji Fathuddin Sukara. Dia adalah guru saya dan dia yang menyekolahkan. Alina psikolog dari pondok sampai perguruan tinggi.
Karena sa guruta. Nasabali na pasuruki. Bang kami to wasiat na guruta kay Abdul Rahman ang modal. Ya ko poli matematiko baja sa ngadi nang kajipata huding alin na musurok pasurok. Ternyata ketika beliau wafat memang ada. Guruta na yang guruta kay jipat hudin sukara almarhum. Maga guruta ipasuruh. Kaga bau yang harum atau ada hembusan angin yang biasanya isyarat untuk para ulama. Agana sa guruta kay jipat hudin sukara. Yaitu guruta kay Abdul Rahman ang modal wandi. Magay Pak Kiai na sang iya minang ka guruta watu na wampea. Pas pure upasuru tak deto nih. Saya usap kain kapannya itu mulai dari bagian kepala ke bawah tidak ada isinya. Itu ulama kita. Makanya memang saya melihat dalam sejarah 4 kali ketemu langsung dengan guru Kiai Haji Muhammad Said Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Dia adalah wali kutub. Tidak mungkin melakukan silaturahmi khusus kalau dia bukan orang khusus. Itulah rahasianya para wali. Itu bisa. Makanya Nabi tak hulunya para nabi itu justru lebih bisa. Tapi yang menjadi masalah ketika naik langit pertama si runtuh Nabi Adam, langit kedua si runtuh Nabi Yahya, naik terus Nabi Idris, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Harun, kemudian ketemu dengan Nabi Musa dan ketemu dengan Nabi Ibrahim. Ini ada 2 nabi yang istimewa Pak. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa. Kira Nabi Ibrahim itu di langit ke-7. Sedangkan Nabi Musa itu di langit ke-6. Padahal ini Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala. Tapi kenapa dia di langit ke-6? Justru masih ada 1 nabi yang di atas. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena dia adalah Khalilullah. Kasih Allah. Kenapa dia tinggi kedudukannya? Ini rahasia Pak. Sebenarnya biasa disembunyikan orang. Tapi saya akan kasih. Terus Nabi Ibrahim pernah berdoa. Ini dijelaskan oleh Mahmud Ghazali. Kepak dongan buang talenga kesempatan. Meloka panremanang isininna atamu. Pamulai ia sewe. Gangka kama lino. Doanya. Sebab memang membesar. Nabi Ibrahim itu loyal sekali bersedekah. Makanya dia katakan, berikan aku kesempatan. Meloka panremanang isininna atamu. Mapamulai ia sewe. Sampai nanti dunia kiamat. Allah mengatakan, engkau tidak mampu. Nabi Ibrahim mengatakan, engkau memberikan aku kesempatan memohon kepadamu, maka kabulkanlah permintaanku. Makanya Jibril disuruh masuk ke dalam surga. Malah kapur 1 genggam. Kemudian diserahkan ke Nabi Ibrahim. Kemudian Allah perintahkan, taburkan ke laut. Kemudian Nabi Ibrahim menjatuhkan ke laut. Dan itulah yang menjadi garam. Sehingga dia itu gagah tahu denan repeje. Itu sedekahnya Ibrahim. Di sini berkahnya. Keberkahan apa Bu? Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah, ketika anak cucuku mencicipi sedekahku, dalam riwayat yang lain memakan sedekahku, maka anugerahkan kecerdasanku kepadanya. Itulah sehingga Imamul Ghazali dalam kitab Hiyaliddin ketika membahas tentang adab makanan, langsung dia tulis, siapa yang makan garam sedikit sebelum makan makanannya, dan setelah itu makan garam lagi sedikit kemudian dia minum, maka dia akan cerdas sebagaimana Nabi Ibrahim. Makanya umeloki komacai anak tak cerdas otaknya, suruh makan garam sedikit sebelum dia makan, karena itu doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, saya punya buku itu 2 jilid, judulnya Sains dalam Hadis Nabi. Artinya pembuktian sains dalam hadis Nabi. Di situ ditulis bahwa siapa yang makan garam sedikit sebelum makan makanan, maka dia tidak akan keracunan makanan. Kau nggak tahu mandarin akan keracunan makanan, dia tidak makan garam sedikit. Kemudian yang kedua, ini yang paling pokok. Tidak ada orang yang lemah syahwat yang makan garam sedikit sebelum makan. Hikmahnya. Ini sudah dapat bagiannya. Itu intinya Pak. Makanya sebenarnya yaitu ini Pak Bu, ada 5 sedekah Nabi yang kita miliki. Ada 5 sedekah Nabi yang kita miliki. Yang pertama
itu Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Adam. Kulitnya Nabi Adam ini kan kuku. Itu kan ukutta, itu olinya Nabi Adam. Itu kulitnya. Jadi kulitnya Nabi Adam itu kuku semua. Makanya orang tua dulu ada di kitab Sunnayah Wasyuruh. Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi mengatakan siapa yang mencelupkan kukunya ke minuman, kalau minuman itu ada racunnya maka dia akan tawar. Orang tua dulu itu kalau mau minum dia celupkan ibu jarinya. Itu ilmu sebenarnya karena ada di kitab. Baca salawat saja. Hikmahnya. Dan ini kitab dirahasiakan sebenarnya karena beliau ini pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Kemudian kembali ke Kudus 8 tahun kemudian meninggal. 13 tahun di Mesir, 13 tahun di Mekah, dan diangkat menjadi guru besar. Dan dia menulis 1637 kitab. Salah satu ulama yang sangat terkenal di dalam kitab hikmah. Nah bukunya yang menjadi pedoman itu kan Sunnayah Wasyuruh. Yang itu namanya di okogi maka dia campur raba mapogi kamisi itu dari situ. Nah, memang ada. Tapi saya tidak mau bahas. Di maka dia manci di sandro. Saya fokus ke sholatnya ini. Kemudian Nabi Ta, waktu Nabi kenapa dia ketemu? Kenapa Nabi pilihan? Kenapa tidak semua Nabi? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yahya. Kenapa ketemu itu? Karena Nabi inilah yang punya ilmu khusus. Nabi Adam itu ilmunya adalah tanaman. Sedangkan Nabi Harun ilmunya retorika. Makanya Nabi Musa itu tidak bisa ceramah. Terlalu hebat karena lidahnya rusak. Sebab pureng momang awarah. Api yang dia masukkan ke dalam mulutnya. Sehingga tidak bisa lancar bicara. Makanya doa itu Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebenarnya tapi dia meminta supaya Harun diangkat sebagai pendampingnya. Namanya juru bicara. Makanya kalau ada bupati, wali kota tidak bisa bicara, suruh mengangkat juru bicara. Nabi Musa saja angkat juru bicara. Mana presiden mengangkat juru bicara? Kenapa? Karena memang itu Nabi saja lakukan. Nah, iya Nabi Musa Pak, di situ Rasulullah belajar betul. Nabi Yusuf juga itu ahli bendahara. Makanya ahli ekonomi itu Nabi Yusuf. Itu Nabi itu profesor 9 jurusan. Makanya Nabi itu ahli. Jadi boleh mati meraja Nabi tenak kada kurma biar tidak dikawinkan tetap akan berbuah. Dulu orang Arab tidak selalu mengawinkan kurma. Kalau sudah berbunga dipetik kemudian ditabur di atas bunga betinanya. Mengatakan nanti tidak jadi. Setelah Isra Mi'raj Nabi mengatakan biar tidak dikawinkan. Karena dia akan terkawinkan langsung dengan angin. Orang Arab tidak percaya, tapi Nabi sudah belajar sama Nabi Adam. Makanya ahlinya di situ. Makanya kalau debat tidak pernah ada yang mengalahkan Nabi. Kemudian kekuatan Nabi itu memang hebat. Karena itu mengalahkan 1000 orang. Nabi begitu. Kemudian saya ambil sedikit agak singkat. Ada 2 Nabi ini yang istimewa. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa tadi. Jadi ya Nabi temenre dari langit pertama sampai ke langit ke-7. Kemudian terus Baitul Ma'mur. Ini Baitul Ma'mur tempatnya malaikat. Makanya Jibril cuma sampai di sini, di Baitul Ma'mur. Tidak bisa naik ke atas. Sinilah malaikat tawaf. Dan ada Ka'bah satu di Baitul Ma'mur, lurus dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Makanya ketika ada jarum dijatuhkan dari aras, turun ke Baitul Ma'mur, kemudian turun itu ke Ka'bah. Makanya doa itu mustajabah. Karena 70.000 malaikat itu bertawaf tidak pernah berhenti. Makanya di situ doa mustajabah. Kemudian Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril, Muhammad, paterui perjalanannya. Saya cuma sampai di sini. Mereka leyase hancurkan. Di situlah Imam Ja'far dalam kitab Barasanji mengatakan, anta nurun fauqa nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya. Tapi engkau mengalahkan cahaya Jibril. Karena kau masih bisa melintasi alam di mana Jibril tidak bisa lewat. Itu maknanya anta nurun fauqa nurin. Tapi mereka tahu manggai nasani Quran surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati, di situ ada nurun ala nur. Sehingga dia mengatakan Barasanji ini adalah musyrik karena dia tidak paham.
kalimat yang dipakai di sini. Kemudian Nabi naik dari sini tadi ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha ini Guru Taki Jabal bin Yusuf kali Sidendreng mengatakan di Sidratil Muntaha Nabi tidak terima sholat di situ. Di situ Nabi singgah sejenak. Kemudian dipanggil langsung oleh Allah naik ke atas. Di atasnya Sidratil Muntaha ada satu alam namanya alam istiwa. Disitulah Nabi menerima sholat. Makanya dia musafahah, ketemu langsung dengan Allah. Kenapa dia ketemu? Coba kita dengarkan. Apa kata Nabi? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu salamnya Nabi kepada Allah. Apa kata Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tahu bahasa Arab, Pak. Alaika itu muhatab. Ada jarak yang mengucapkan salam dan yang disalami. Kalau dia pakai alaika. Makanya dia mengatakan assalamu alaika. Karena Allah dengan Nabi itu musafah. Lihat wajahnya Allah langsung. Makanya Jibril tidak bisa naik ke situ. Karena dia akan hancur. Karena Jibril dari Nur Muhammad. Itu kuncinya. Saya tidak mau bahas itu. Nanti terlalu berat. Saya ingin bahas sedikit ini. Makanya assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Makanya kalau dalam sholat baca tahiyat jangan disambung ini. Karena di sini ada kalam Rasul, ada kalam Allah. Dalam tasawuf selalu mengajarkan at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Singgah, jangan lanjutkan. Singgah sejenak. Baru baca assalamu alaika, dan jangan baca itu kalau Rasulullah tidak hadir. Nanti nak ada urta pahadir inabita nak mobil salat. Tapi ini agak berat. Tapi ada yang tembus ke situ. Banyak ulama kita yang paham betul ini. Ini nangka istilah dua temasyarat lalu temalaisa. Di sini kuncinya sebenarnya. Ada 3 poin kajian. Kayaknya kumat tahiyya kita majelok. Gak ijelok. Iga majelok. Itu yang kayaknya kita asyhadu an la ilaha illallah. Tadi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalimat alaina nabitta wa ala ibadillahis sholihin. Kita yang dimasuk itu. Letak nabitta sibapung Allah Ta'ala. Makanya tunjuk. Ini tunakan nabitta palitte ipak kita mulok kupak jelukmu kumat jeluk. Pandangan itu diarahkan ke jari telunjuk. Ya kubatui ukui dalam fuad, maka ini akan bergerak sendirinya. Kita pakai kedo, dia akan bergerak begini. Karena dia akan tembus ke sini. Sebenarnya Nabi itu sholat. Dalam tasawuf dikatakan tidak menggerakkan tangannya berputar-putar. Tapi karena dia gemetar dan tembus ke kalbunya, maka ini ikut bergerak. Tapi yang menggerakkan saya tidak salahkan. Cuma kadang ada jamaah yang protes. Itu si anu sholat Pak Ustaz, dia ganggu-ganggu tidak. Mengatakan kau yang salah. Karena perintah hadis, jika engkau sudah berbaca tahiyat, lihat telunjukmu. Itai pak jaluk, denah kerana kita itai pak jaluk na tahu hanya kita yang salah. Banyak, mereka tahu makro pak. Alena salah, na tahu apa salah. Kemudian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang membaca Allahumma sholli ala Muhammad, tidak pakai sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, tidak ada sayyidina. Makre gurutta ya nangka tahu mas sampajan nas sahada nas salawat na baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, itu yang benar. Kuna baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dia salah. Hanya kenapa ada beda? Iya naro cocok. Dia salah. Ternyata kalimat sayyidina itu mapakai ada. Misalnya begini. Saya minta air 1 gelas. Santri. Lalu santriku malawai si kaca. Napin reka enggak?
adalah perintah langsung. Tapi nareko, ilau ka wesi kaca, malai cangkiri, napa tadangi lepa-lepa, napa natariwe, kemudian dia naikkan, maka itu mapakiada. Makanya Sayyidina itu mapakiada lori nabita. Makanya tidak dibaca pun tidak masalah. Tapi nareko tabacai mapakiada ki lori nabita. Ini mesti dibedakan. Aja tak ada antara sah atau tidak, itu keliru. Karena yang wajib dalam sholat, tahiyat itu cuma dua. Syahadat dengan sholawat. Makanya ya kau sempaja pak, baca 5 mi wajib. Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat, beresalam. Hanya 5 bacaan yang wajib dalam sholat. Kau angkat tahu dia nas sempajan, nasabah alasan maka ada dewa apalah bacaan nas sempajangnya. Tasuri lokonenya pak guru, terlumi menek nas sempajan. Agai, suruh bani mapelai. Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat, beresalam. Ini roh. Kadang-kadang ni pe Allahu Akbar, takbiratul ihram. Doa iftitah itu sunnah. Tidak baca tetap sah. Fatihah itu yang wajib. Maka dia naga surah wapal selain Fatihah. Imam Tasyafi mengatakan baca suratul Fatihah 2 kali kalau tidak ada yang kau hafal. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Di surah itu yang kedua. Kemudian ruku yang wajib, bacaannya sunnah. Bangkit dari ruku itu yang wajib, bacaannya sunnah. Jadi ya kau kata ruku na degaga na apalah, tak usah. Maka dami Allahu Akbar. Ini menipung. Kasarnya. Kan makwami itu kuncinya. Karena bacaannya itu sepakat ulama mengatakan sunnah. Sama fikih sepakat. Kemudian bangkit dari ruku, itu yang wajib, bacaannya sunnah. Sujud yang wajib, bacaannya sunnah. Duduk di antara 2 sujud yang wajib, bacaannya sunnah. Tahiyat awal itu sunnah. Makanya kalau imam lupa tahiyat awal, langsung dia berdiri, tidak usah kembali. Lanjutkan saja. Nanti sujud sahwi di terakhir. Kuncinya saja. Kecuali yang wajib ketinggalan, mesti dia tutupi dulu, baru sujud sahwi. Begitu. Tahiyat itu dihukumi sunnah. Dalam tahiyat, cuma 2 wajib. Mana? Syahadat dengan salawat. Kau tidak baca at-tahiyyatu, itu tetap sah. Makanya kenapa tadi, ya ini saya sudah turun. Nabi dikasih sholat 50. Saya pernah baca dalam kitab Mabadi Azazi, dia mengatakan begini. Kenapa Nabi diberikan sholat 50 rakaat? Karena memang Nabi yang minta. Sudah minta. Karena dia melihat sholatnya seluruh Nabi. Itamanang sampajan na sinina Nabi. Nabi minta itu yang 50. Jadi alim mana nggak sampajan na sinina Nabi. Dikumpullah menjadi 50 rakaat. 50 waktu. Untung Pak, ada Nabi Musa. Nabi Ibrahim itu nurut. Maka dia no inabita di langit ke-7 langsung itanay. Kamu pulih Muhammad. Kung matiru vita tayo pa ako pulih ka. Nah kada agamu ita, makrami akong pulih. Kung katalaw Malaysia, karewa tapay tani aga na pulih nasa Milo. Ya ko taw polo kung may ilaw Malaysia, lato Malaysia tanay aga na pulih nasa Paje. Kotolo Mekah boleh polo kalau Mekah rewa boleh Mekah kena boleh maka dia cilak rincu tere itu Ibrahim pun tanya demikian agam boleh Muhammad dan Nabi tersempanya siaga 50 karena Nabi Ibrahim Muhammad ya kuna jamai umatmu yaitu 50 selengan titipkan salamku kepadanya dengan mendoakan aku di dalam itu sampai yang kau baca kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim itu dasarnya hal namudi ni baca itu satu yana tu ampai yasan sholawat Ibrahimiyah. Oke Pak, Nabi Ibrahim mengatakan si tengah pak kasibekku dari sedekahnya tadi dari garam ini si tengah yaitu pahalana utarongan ia komelo kilolongan apalang meraja tabaci kama shallaita ala Ibrahim. Nah itu bagian karena kita ini cucunya. Apo nabi matoki Nabi Ibrahim. Kometiwi ta nenewe Pak. Yan ang kanandre ta paningarang apo na. Kecuali nenek seke. Iya, begitu. Nenek itu pasti ingat cucunya. Makanya dia itu gagak jarak tuan anak macam kumunro ko nenena. Ina betta bodoh. Segurut tak. Makanya Rasulullah itu tidak lama tinggal di neneknya. Kenapa? Karena pendidikan nenek itu jarang benar. Ya punah. Lawi di 5 satu, nalini 10 satu. Begitu.
Karena nenek itu tinggi sekali kasih sayangnya, sehingga jarang dia membedakan mana yang bisa menyelamatkan cucunya. Kemudian Nabi turun sampai ke Nabi Musa, langsung ditanya, "Ya Muhammad, agam kau lihat?" Maka Nabi tersempanya, "Nasa siaga, kada 50, agak nasa Nabi Musa, jolo-jolo Muhammad." Tinggal ada ya tuh. Ini Nabi Musa langsung protes, "Kita terlalu banyak. Umatku saja mawatangi, sampai umur atau mawata maraja, nulik kami sekotu, apalagi umatmu." Tapi kemudian rekomendasi kurang. Nabi ikuti sarannya Nabi Musa, naik. Saya pernah baca masalah ini, tapi ada penjelasan Guru Tasenur yang beda dari semua kisah Isra Mi'raj yang kita pelajari. Engkau pesan Guru beda. Kalau Nabi Musa, karena Nabi Musa, "Endrek Muhammad lebih kurang." Endrek Nabi tak dikurangi 5. Noi nasa siaga, nasa 45 nasa dek. Endrek pumilawi, endrek si Nabi tak. Bolak balik Nabi tinggal 5. Noi Nabi tak maka dah. Nabi Musa, siaga Nabi Muhammad nasa 5, nasa endrek pumilawi kurang. Mana-mana Nabi tak. Kurangi tak 5. Nah 5 manimonro. Komendrek tak capu. Itu. Apa begitu? Kayaknya agak nasa Nabi tak. Maka ada nak. Berat. Inilah yang dipatokkan Allah untuk jenazah Nabi Musa. Dia tersenyum. Kemudian dia mengatakan, "Oh begitu, lanjutkan perjalanan." Kebarakan aku Pak. Dalam tasawuf itulah akalnya Nabi Musa. Nasabairo Nabi Musa denangkan nasi runtuk si Bapung Allah Ta'ala. Tidak pernah. Hanya bicara dengan Allah. Bukit Tursina. Dia meminta, "Epon, meka mitaki. Umatku nilawi, melo mitaki pun." Agar nasa Allah Ta'ala. Mulai Musa. Tidak mungkin Nabi Musa meminta kalau sesuatu yang tidak mungkin. Cuma Allah mengatakan tidak. Kenapa? Karena tidak bisa. Bukan karena Allah tidak bisa menampakkan diri, tapi karena Nabi Musa tidak bisa melihat wajah Allah. Sehingga Rasulullah itu bisa melihat, karena dia adalah nurnya para nabi. Makanya, makalah Nabi Musa. Akalnya apa? Karena ketika Nabi ketemu dengan Allah, itu nurullah dengan nurnya Rasulullah menyatu. Sehingga nampaklah nur Allah di wajahnya Rasulullah. Ia naronaita na nikmati Nabi Musa, nasabari na tulisuro malolisu. Karena dia akan melihat wajahnya Allah di wajahnya Rasulullah. Ia natunah kepada Nabi Musa, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Maka itu pandita hakiki. Ya kutudangi pakkatok baik aku mimbara, aku nalai katok bakadua. Baca yaitu muakatani aromu sebelah kiri. Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah natanraiku Nabi tamadu kusulmun. Itu yang dipakai benarnya. Ilmu ini biasa disembunyikan ulama. Karena itu juga pakai zikir jalan pintas mimpi ketemu Nabi. Saya tidak ajarkan yang lain. Sampai di situ dulu. Kemudian Rasulullah itu turun. Nanti terakhir ketemu Nabi Adam. Baru ada doa dikasih penutup. Il alamina innaka hamidun majid. Ini sebenarnya doa orang Pak Galuh si Bapak Darah. Apa aja itu? Kung kaaga na tanah tawe na baca Allahur Rahmanur Rahim. Kemudian na tentu ketama ko tanay. Kalau dia tembus dia merasakan tanah itu baru dia baca il alamina innaka hamidun majid. Kadai gurutta na dupa itu. Umagal ada nama kesulang yang kita tangkana dupa. Dipakai, tapi aku Pak Balut dan Nero pakai. Ya, Galuh isi Bapak Darah. Kemudian Rasulullah turun. Jadi masalah. Tunan no nabita sudah menerima sholat. 2 hari malaikat Jibril mendampingi Nabi. Setiap masuk awal waktu sholat disuruh sholat. Baru diberitahu akhir waktu. Akhirnya Muhammad masuk waktu duhur. Jatan. Waktu duhur itu Muhammad begini. Ketika matahari sudah lewat dari atas. Muassara ketika bayangan sudah lebih panjang daripada bendanya. Kau mengeribi Muhammad, ya nalabu mana nama tanah itu sudah masuk. Kalau Isya, kalau bayangan merah itu sudah hilang, maka itu sudah masuk waktu Isya. Kalau Fajar di bergaris, nyampik, berarti itu sudah masuk waktu subuh. Ketika matahari sudah terbit, itu sudah selesai waktu subuh. Di Nabi diberitahu batasnya. Sehingga dari situlah Nabi mengatakan, ya kau angkat tahu mas sempajang. Urani rokok. Tokon na tako batawe.
Sampaja loroi. Koko capak wetu di pura nin pas purai rokok na tokong na tapak bangasar atawe maka dia nabita salatnya tetap dihukumi salat pada waktu duhur. Agai nasaba ulunna ang kamopyo koloroy. Namo maniha ikko na ang kokosaray. Kuncinya. Tapi maka dia nabita salat di akhir waktu itu ampunan Allah. Sabab madosanya. Itu ini penting. Jadi kemudian ia nabita menangis, terih, magina terih nabita nasabah sempajang 50 tapi untung Pak nangka Nabi Musa. Degage Nabi Musa manrasai Pak Pangi. Ia lagi kalimai malauli iswe. Dari dia pernah kasih tudan dan rewat sih. Apalagi kok kali 50 ini masih sosibat 5 per diulu. Makanya syukur. Nah, ini ambil kesyukuran. Aginanya mi bawa 5. Kemudian Nabi menangis. Saya dapat satu riwayat dalam satu kitab hadis. Wah, ternyata Jibril turun. Podangi Nabita, kenapa engkau bersedih? Karena senabita. Saya mengingat yang diberikan oleh Allah itu 50. Kok hanya segini yang tadi. Kemudian Allah memberitahu malaikat Jibril. Sampaikan zikir ini kepadanya. Untuk menutupi apa yang telah dia tinggalkan. Nanti sampai ninggi-ninggi baca subhanallah akatalu talu. Alhamdulillah katalu talu. Allahu akbar 33 kali. 33 tambah 17 rakaat itu 50. Maka itulah jumlah rakaat salat yang diterima pertama. Hanya di sudah salat itu diambil itu. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ya lalu tak kurangi. Mega tuh biasa nak kurangi. Simangin saya aja nak telu nak ngurus. Ini penting. Kemudian Nabita, sebenarnya hadis ini juga berkaitan dengan orang miskin. Engkau tahu kasih Pak lo makutana, Pak din ringun tanah atau sugi makutana. Ya Rasulullah, ini rule kala atau sugi kena Nabita magai. Sama sumbangin na cawegay. Sampajang na caw tanangi. Pak ini jamata mak den reguntami oleh lepak na unta dia dipagaji bi dia ko to masam paja to liya miri na wanawai de to kana lari unta made dia dipagaji ki dia to tenang ya ko masida kaki den ule kala pa alena masida kato na cawe gay aga ni pigaw idi to kasesi maka dia nabi tamelo go pa guru ya ko mubaca ya mukala kata Pak Guru nak kena bite ku pura ko masampaja baca subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 mukala tu mun rotongan di tahu kasih baca kita tahu sogi ngaga na baca ya biasa na made ni ko pura ni madrasah sampai jasunan ni nade ang kana lolongan iya law to pamakutana tahu sogi ko nabita ya Rasulullah aga ta Pak Guru nginonro maka dia nabi tamakku maka dia dindru lekala to sogi nasabak na jauh pasidak kaki na jauh tanah toki masampaja kada upay Pak Guru maka dia mau baca supaya mukala itu sogi tak pemakai itu sogi tak Pak Guru kaya Rasulullah Guru to kasih Pak Guru no ko nabita maparotes itu kasih berani Pak Guru menurut itu sogi maka itu kasih magi ta Pak Guru ya Rasulullah pede nakala nih tu jadi olo dia ta Pak Guru ini na to kasih ta Pak Guru kemudian Rasulullah mengatakan jangan bersedih akan beruntung pada dua hal. Pertama, menyamak kumatuk serumun namanya perisa. Tidak lama dihisap. Ko handu bina baju kosa Pak tabawa, maka ada malaikat ada jemitan yang akan ruban utama. Ega urusan itu. Makanya hisapnya satu biji nasi itu lama. Sehingga Rasulullah berpesan 40 hari pakaianmu kau tidak pakai. Itu kelak di hari kemudian minta pertanggungjawaban. Merintih di hadapan Allah. Ko kampokku dia nak kuju pandang. Ko kampokku. Mega makunrai ki kuasa raga taci cemina pakai. Tapi dia nak makasar kampung. 40 hari itu tidak dipakai, itu sudah merintih minta pertanggungjawaban. Itulah sehingga Rasulullah bajunya cuma 5. 1 baju besi, 2 baju sholat. 1 agak pendek, 1 terpotong tangannya. Kemudian disambung kembali. Sabak napalinna iwajujunna nabi tapiyasek non rotin rona, napalomak jenne. Lemak jenne angkai cokin na matin rok kuyasek na 5 bajujunna nabi tak.
Nyanyak sekali tidurnya. Itai nabi terwa jujun na cide pure na sesak dia pernah merakko. Tapi bajunya kalau dia tarik pasti moto icokinna. Nabi mengambil gunting kemudian dia potong lengannya supaya kucingnya tidak bangun. Itu akhlaknya Rasul. Disitulah dia tutupi dengan sorban. Oh pokoknya di hadis. Pesta non rimalak kucuk kita pasari kemak. Adalah wenjok nanya itu di sini kada masalah. Itu cintanya. Kenapa Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin menyembelih hewan, pertajam pisau supaya dia tidak merasakan sakit. Itu tinggi akhlaknya Rasulullah. Ketika engkau menyembelih binatang, jangan nampakkan kepada binatang yang lain karena kau telah membunuh 2 kali binatang itu. Pidi mega, lagi gere, citing kena lala mata nasa pingok. Itu tidak boleh Pak. Ini adab dalam agama. Ini sudah hampir 1 jam Pak. Kemudian, itu ampai Pak Bu, situngenna, sempajang. Saya masuk ke inti sholat, karena ini nanti ada benteng keimanan dan membina persaudaraan. Ya roh sempajangnya Pak telu. Dua, baca, ngerang, gerakan. Gerakan na sempajangnya kulukwi malaikat. Sama uku lagi pertama, tatumi itu malaikat, si pamulai ipancajina, gang kakama lino, tatumi bawa masjid kiri lori Allah Ta'ala. Yang di langit kedua rokok to si bawah, makanya 7 langit juga 7 gerakan sholat. Makanya yang itu ampai maka itu pandrita gerakannya sujud rokok itu sampajan nama malaikat. Makanya kung tahu makanja rokok na makanja sujud na makanja batena makdaka, maka dia akan sehat tubuhnya karena dia dijaga oleh malaikat. Ini penting. Makanya kalau kita buka bukunya Bapak Dr. Orat Songko tentang mujizat gerakan sholat, kenapa takbirnya laki-laki disuruh agak tarik sedikit ke belakang, mengangkat siku. Perempuan rapat, kemudian agak ke bawah, lurus bahu dengan jarinya. Bukan naik begini kalau perempuan, lurus ini. Itu hadis. Ketika wanita bertanya, ya Rasulullah, ya kuidi makun rei masam pajak, ya kamatoga limai pada roni, makin Nabi tadi, rapatkan sikumu dan angkat kedua tanganmu sejajar dengan bahu. Ya dia nak kamen. Kenapa? Tulang siku akan menterapi saraf payudara sehingga tidak kena payudara. Laki-laki kenapa disuruh tarik? Karena tulang belikat itu berputar 60-70 derajat, jari-jari jantung terbuka. Itu obat asma. Itu hebatnya sholat. Kemudian kenapa kalau kita bersedekap, tangan kanan di atas? Karena ini energi positif, ini negatif. Kenapa jari telunjuk itu disuruh agak luruskan sedikit? Karena ini yang tembus ke jantung. Kenapa ada bulu sedikit di sini? Ini karena ada zat kapur. Pada saat kita bersedekap, ternyata di sini keluar air keringat. Itu karena pembakaran zat kapur. 3 on zat kapur yang tidak hancur dalam tubuh kita akan meninggal. Maka pembakaran zat kapur paling cepat dalam bersedekap. Itu hikmah sholat. Ini baru gerakan. Ini kuncinya baru. Lain lagi kalau ruku, lain lagi kalau sujud. Tapi saya tidak mau. Kenapa jari ini tidak lurus? Jari telunjuk, jari tengah agak panjang. Kemudian kenapa di sini denyut ada 2? Karena begini. Ini kan tidak lurus. Beda. Makanya agama itu luar biasa, Pak. Sholat ini memang luar biasa untuk kesehatan. Tapi jangan sholat karena itu. Karena hilang nanti khusyuk. Allah. Nanti khusyuknya hilang. Makanya tidak boleh. Kena tu ampai Pak, ya kau tahu masam pajak tidak ada sempurna. Sebab ia kau napakan jaki gerakanna, lesai peringarana. Ia kau napakan jaki peringarana, salih bacana. Ia kau napakan jaki peringarana si babacana, nalupai rakaatnya. Tidak mungkin. Sebab telu agak-agak mau disamakan, mau merumani pakan jaki. Ia tu ampai, angka yasa sampaja sunnah, sampaja patempele penambal. Sebab dia suku, makanya itempele. Diangkat tu tahu masih sahabat. Ini ko malap pa itay nangka. Patempele minapunay digawat di na tempele. Masih sama tu. Nah, ini. Karena memang tidak bisa sempurna. Ya kung kataw makadapi masampaja din ang kanalis si paringaraku. Ya ko tahu merendah matapakat. Salamat tahu maingat dia matapak. Karena Sayyidina Ali saja sholat
Itu karamallahu wajah. Itu istilah sahabat Nabi jarang orang tahu maknanya, Pak. Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena Umar bisa membedakan haram dan halal. Itu Umar, Pak, kalau dia makan makanan haram itu langsung dia muntahkan. Perutnya bisa tahu kalau itu tidak halal. Umar. Nah, ada doanya itu. Allahul ladzi la yadur. Kalau mau tahu apa gitu, Pak? Baca 7 kali sebelum makan. Dia akan muntahkan kalau itu makanan haram. Yang penting kita bisa istiqomah. Kemudian Sayyidina Ali diberi gelar karamallahu wajha. Kenapa diberi istilah karamallahu wajha? Karena dia tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya. Allah keramatkan mukanya karena dia tidak mau melihat kemaluannya. Jadi Pak Anun atau Wemelo kita. Nah, ini jadi masalah. Bagaimana bisa dikeramatkan wajahnya? Nah, itu ini masalah. Ini kuncinya. Makanya sahabat ini luar biasa, Pak. Gelar-gelar itu memang Allah yang turunkan. Sembarang itu. Memang ada khususiah. Makanya ia sempajang naik. Nah, makanya kan ada 3. Baca. Ia kong kata mas sempajang. Nama lampe bacana. Maigap palana. Karena setiap huruf itu dinilai pahala. Ia kong angkat tahu mas sempajang. Makanya gerakannya. Maka dia akan sehat tubuh. Kau angkat tahu mas sempajang, makanya peringarannya, maka akhlaknya akan bagus. Tak bagi. Kung kepas sempajang pacicir, sempajang makalasi, sempajang korupsi. Hal makanya salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Kadang kita menyalahkan ayat. Masa na sempajang nanti kadenan makalasi tu. Tapi mapi pas sempajang na pacicir. Sempajang magi nang kepas sempajang mabalu na kurangi timbangan na. Tunalangga balina. Kurangi timbangan atau apalah. Sempajang makin apa cicir. Berarti saleh ayah tidak. Ia ro sempajangi telu. Ia ko peringeram makanya narubah akhlak. Ia ko tepat waktu itu we nalaga si pak cicing. Kanya nang kata tuli naun dulu sempajangi tahu cicing itu man. Tandra tu makanya maka diurut kali si denre. Ya nang kata makut tu mas sempajalor atau cicing ya. Ya nang kata makut tu mas sempajang asar atau malampi pak bekeng itu. Nang kataw magkut masang pajang mangaribi magala magpagiwang ito. Yan ang kataw magkut masang pajang misa di kajaji jam-jaman na ito mato. Iman nawa-nawa ba di ka natigaw. Yan ang kataw magkut masang pajang sumu aja mo paranungi jamang mapadi na salasay. Kumito. Di natira ka na malampi pak bekeng. Yasang malampi pak bekeng tulimonro tak kajan na upakui matu na tinro. Di ka na jama. Itu jadi kami itu tahu ako to Pak. Nanti saya akan masuk ke hikmahnya. Jadi ternyata ia komelo ki ko makanja i akhlak na tawe, makanja sipana tanya lampe na bacana, tapi kanja na peringatan. Natunangka dalam tasawuf dikatakan as-salati ma'al ghaflah, as-salati ma'al yaqdah, as-salati ma'al hudur, as-salati ma'al ghaidah. Segaplah tak bere sempaja, tapi deno kormono peringat Allahu akbar. Orang mereka nurut terus sandala baru apa benar kong kalarin. Alhamdulillah rabbil tak guncing alomu garu motor oke benar kong tak guncing aku Ar-Rahman Rahim Allah dia dapat dikumpuro ia menaruh mandul macam. Begitu masam paja tu di jalan pikiranna. Dengar ramana ya matu boleh ya jolo matu jam ya si mana. Itu gafla namanya. Masam paja dia peringaran. Ya tahu make itu Pak namo 50 tahun masam paja ya kau tahu kalasi mater. Karena tidak berubah akhlaknya karena dia khusyuknya tidak ada. Dia komelo ki ko makanja ahla nate sure pakanja ki peringarana. Ya komelo ki ko mega palana sure palampiri bacana. Komelo ki ko seha sure pakanja ki karakana. Tapi ang kabahayan maka dina bita. Anga kami nang makalasie, pelolak kami nang makalasie, taw minaweri lala sampaja. Maka de sama. Ang kagataw pe dina ko sampaja maka nabitang ka. Nang kataw rokok sujud dina lampula kana dina tu panga kami nang makalasi. Kecuali itu tahu Pak tahu mapadilak ka. Memang kuncinya cuma satu. Ya kuciaki nakan dapat dilak si bapak diutuh tiba kuncinya. Kumasam paja sunnah subuki alai pengupu alam nasarah rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua. Kan naik padilak. Mereka. Yaitu sunnah subuh ya Pak. Dulu kita ya. Sinatul Asrar kitabnya Imam Al-Ghazali. Kemudian ada satu dalam kitab Bahjatul Nufus dengan Imam Al-Jaisi. Agama nana. Nah nigi baca. Ini Imam Ghazali. Siapa yang sholat sunnah subuh
Rakaat pertama dia baca alam nasrah, rakaat kedua dia baca liila fi Quraisy, maka tidak ada musuhnya yang akan mencelakainya. Mereka kung kataw melo solani ki ya tala paguppo tidak akan berhasil. Mopek ko batena memutar politik untuk merusak kita, tidak akan pernah. Nah, Imam Ghazali, siapa yang ingin selamat dari tipu daya musuhnya, maka di sholat sunat subuh suruh baca alam nasrah rakaat pertama, liila fi Quraisy di rakaat kedua. Kemudian dalam kitab Hasinatul Asrar, siapa yang membaca, ini penting, Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama 1 kali, dan surah Al-Ikhlas 3 kali pada rakaat kedua, pada kumasidak kay ulawo pada rajam nalino. Hadis. Kemudian yang ketiga, siapa yang sholat membaca alam nasrah pada rakaat pertama sholat sunat subuh, kemudian alam tara kaifa pada rakaat kedua, maka orang itu tidak akan meninggal hingga masuk waktu maghrib. Kade gurutta hingga memuala ya kome ko mali pa palampe sunga den akan naupat dilang kasi papat diutu alam nasrah si malam tara kaifa. Kome ko maraja pasidak kamu pada ko masidak ka kulawa pada raja nalino, ina tu nang kahadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha, berkaitan tadi dengan ini. Alaikum ya ayyuhal kafirun akan cica rakaat pertama, kul Allahu ahad rakaat kedua. Ya komelo ko dena calakai ko musuhmu, alai alam nasrah rakaat pertama, li ila bi Quraisy rakaat kedua. Ya komeki malamanangi baca alam nasrah rakaat pertama, napa kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca alam tara kaifa li ila bi Quraisy napa kul Allahu katalu malamanang. Natu nang kayasan wirid bacaan surah di sholat sunat subuh. Iya ko malampira ada ya jangan kali. Kadaki mah aku sirun udah lama. Makanya harus dibiasakan. Angka memang itu Pak, ada khusus itu. Kemudian kiro sempajangnya magi pe nang kesempajang. Itu tadi ini sudah yang 3. Magi nang kesempajang. Ternyata ia tuh sempajangnya Pak, sempajang subuh sitonganna, sempajang Nabi Adam. Sampai isuruh sujud Nabi Adam bila tobat, bertobat kepada Allah, sujud 40 hari tidak diterima tobatnya. Tangangi sujud nengerangi, maka waktu kumelo ipatamu ke surga, angka oki oko babanna surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, niga ya Muhammadur Rasulullah. Maginang kasana bersanding dengan nama Allah, sehingga dia membaca kalimat itu dan ditegur oleh Allah. Hei Adam, siapa yang mengajari engkau kalimat itu? Agar nasa Nabi Adam, saya hanya mengingatnya ketika aku ingin dimasukkan ke dalam surga. Agar nasa Allah Ta'ala, seandainya Adam kau tidak menyebut kalimat itu, saya tidak akan pernah menerima taubatmu. Itu nak kada tau panrita igaga pak dong, letu aku Allah Ta'ala, karena pintu langit tidak bisa terbuka. Narekodena salawat telori nabita. Igaga sempajang lesah, narekodena salawat telori nabita. Gaga ada depungan apa baraka po Allah Ta'ala narekodina salawat elori na binta, karena itu yang membuka pintu langit. Itu kuncinya. Makanya sujud Nabi Adam setelah diterima taubatnya 2 kali. Sujud pertama nasabah syukurui, sujud kedua karena matahari sudah diangkat oleh Allah sehingga muncul terang. Maka itu panrita pahakiki kung kamas alam dimulai selesaikan pura nimurus naja selesai dia memang ketak atau angka agaga dia namelo selesai sujud paca purna sampai subuh munri mangilaw dong aja nalapak kang ilila hati mo pakai nalek ko patunjuk po ngalada ala sebelum masuk waktu kunci ampai pa ang kajennya itu bisa 5 tangan kanan baru ke kiri umur baru hidup pemajul mata napa 5 gang kesiku napa 10 si badu cili napa bisa aja itu simbol Nabi Adam mengambil buah khuldi atau nang malay napalit tilap ko 5 adiona panimau, apa naita, apa napatada ng kulun, apa malalalo ko Hawa. Kemudian dia memberikan kepada Hawa, dia makan. Itu simbol, tangan kanan dicuci baru ke kiri, baru kumur baru hidung, kemudian muka, baru kepala, baru tangan baru kepala, baru ke kaki. Itu maknanya. Benarnya itu jenis yang pacing. Pacing hakiki, makanya itu pacingnya Pak. Ini terakhir. Sudah 1 jam lebih. Pacingan hakiki, makanya dikatakan an-nadhafa, at-tuhur, at-tazkiyah, as-sakah. Kangapa paci itu? Ya komakre an-nadhafa, paci carepa, termasuk najis. Ya komai akre at-tuhur berarti hakiki. Makanya itu jenne
tania paci lahir. Makanya kung kanaji si oko lima na tumak jenne, paci ngijolok najisi enak pakai mak jenne. Karena wudu tidak membersihkan najis. Makanya dikatakan tuhuru satrul iman. Ki hakiki yana tu nak dapat tasawuf ya kokore mo pakai mak balle jenne mo aja mo pakai mas sempaja. Cara apa itu? Nah, memang begitu Pak. Itu nang tamak kada jenne taluka. Gai wili mamu aja na puji malen masalah, ya gai witi mumu ko makalimu mo pa ko na puji mak bicara balle, aja na puji macaye. Ko mak juru mata ko jagai matamu, ya ko ulumu jagai pikiranmu, becilimu ajebi jagai ajebi. Ini nanti asal jenne taluka na si bawi sipa. Ya tu ampai babu jenne hakiki. Nah, makanya ya ko melo ite mas sampaja baju jojo iparesah. Age baju jojo mapaci moga, mapaci polen najisi. Yang kedua polen na sama ya sange hara dua, lizatia ligai riha. Kama calik malingi baju jojo pak melo ngito dok napi pakai mas sampaja ngajalan. So itu. Yang kedua, maka dia nabita. Ya kau angkat atau meli waju-waju pakaian 10 dirham na liangangi. Asera dirham dihalala, sidi dirham diharam. Na pakai mas sampajang itu pakaiannya, dia diterima sampajang. Dia nak kena nabita, dia sah, maka dia diterima. Ayat itu. Pakaian. Yang kedua, naronna, dia itu kan itu pura mak beleh. Itu kena pura maki manana, apa dia gak tahu pak dia nak kena balik. Ya kau nggak tahu maka dia nak bawa balik apa nak balik. Yang jelasnya pasti biasa mana. Makanya dari situlah sebenarnya kita istighfar. Kemudian angka ya saat tazkiyah pacingati, yaitu ampe makan nabi te kosi salah kosi bakal keluargamu, mumelo mas sampajang aja lalu paliwang inci dua tu sampajang. Made nasolagi sampajang. Kung kabay ni mapangiwasi balakay na. Do, pak dia tu gak tahu siya lebih nga pak dia na codo. Pasti ang kacodo salah sidit. Ternyata kayak pacodo ka bainena. Aduh berpatung ke pananagan ke pacodo kan kato pataria kato pacilian kato maroto kato patinro. Berupa tapi yang kato namasang. Baraki. Nanakangnya matanran. Yan ang kamakunray manipi timur Asia na pananagan. Kita nagurut na biasa ubaca nasitay ka. Jumpa itu. Giring. Oke, itu 3 jilid. Nabaca gurut kali belawa. Sana cerama guru takali bilang sapo-sapo taneng murid na kamar. Hindi ro kita na guru tanasa. Hindi bisa ni kaya gimonro. Kita bagus sekali Pak. Itu pikir anatomi. Kami matukor. Nang kataw marani salah-salah aja mesti bawangi dangka. Magay matandrek kala kalasinat. Nang kataw buku inga na makalas ito yato. Nang kataw mapaliso andina lari tanda ko capa na parewa rakwe ya aja ya kung kagaga na lekko aja mo mariyo apa na lapi mamati. Geruta. Ang kataw malakba aruna na malampe aja miway. Sa pamagi di mulekal. Nang kataw malampe ang putuna pacan ringat. Jadi, ang kamana tu Pak? Dan dari dulu ulama kita tahu, ya tu ampe makare geruta kota sale nasa tau makko memang. Tau makko memang aja naman. Pengajar ribawan itu caranya. Ya makanya iman itu stel. Ini tadi. Penting. Kumas sampajang itu di-upgrade kembali keimanannya. Supaya rewa ipe mas semangat tepat itama nasabak lecas tu pada mi HP be. Makanya tu sampajang angkat tu sampaja sunnah liwat tanre napalan kega. Capak na duhae si bapal lawangan na mga ridi isa. Adalah ada tu Pak. Itu capak na duhae kaya sang awabin. Lawangan na mga ridi isa kaya sang awabin. Itu kung kataw masampaja sunnah duha jolo maile 2 rakang napa matandret ya tate 10 pinapa na jama anna rakana itu masuk awabin maka na bita pada kung masampaja sunnah 10 2 taong itana ya dampangi dosa na 50 taong itana itu awabin si bawai monrin na mangaribi koto pura masampaja sunnah mangaribi kita berdiri mengambil 6 rakaat mega tahu maka sampaja sunnah toba cocok nih. Nah sabab memang hak desa makada menghapuskan dosa 50 tahun. Yang paja sunnah taubat ya ko makada uwabin cocok nah sabab 10 2 tahun metana nilai pahala sholat sunnah. Barakah. Jadi sisa itu. Tapi angka sampai sunnah jaran na jama tahu Jaran na jama. Kega sampai sunnah loro patanrakan imun rina loro. Ini penutup. Sholat sunnah duhur 4 rakaat sesudah duhur. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Syalimuddin malampe bacana, minta rokokna, minta sujudna,
Don rakaci di beda salam. Penulik jama iya tu. Itu pulau sakbu malaikat macu mas sempajang ukimun rina. Itu hadisnya. Jarak atau jam pak. Magai nasabak biasa pi jam itu 10 talu menit minimal. Pak kapatapuluh ibaca subhana rabbiyal azim kotor rokok. Kapatapuluh to ibaca kotor sujud subhana rabbiyal a'la. Mupuna minimal 70 ayat. Apa macu pitu pulau sakbu malaikat mak berjama ukimun rita. Dia yang ikuti kita. Ya kudetul liya aja natali. Angka citi. Pasalalu ki. Aja tas sempaja kudeta kama atau deta bang. Kudeta bang kamatoni. Kapak deta jami selasidina nasa nabita maka orang itu akan sholat bersama syaitan. Itu ampai maka nabita arih naya bilal istirahaki nasurit kama. Karena semua sholat itu harus ada iqamah. Kecuali yang antara azan ini tadi. Kima sempaja sunat duha kamaki. Kima sempaja sunat tahajud kamaki. Cik di sempajang aja tasalai sempaja sunat witri. Ya lalu tasalai. Upure mas sempaja sunat ngisa tajamami mana witri. Belum raka. Bagi rewa. Karena komodo kama tahajud, ndak usah berwitir lagi. Silakan tahajud. Karena wasa witirnya patuh Pak Ustaz itu keliru. Hadis yang dimasuk Nabi jadikan sebagai penutup itu sholat fardu bukan sholat sunat. Dia kupura ko masam pajang mengaribi aja mau witiri, pura ko masam pajang isah. Jadi kan penutup. Kayaknya Abu Hurairah setiap selesai sholat sunat isya langsung witir 3 rakaat. Magi telun rakaat Pak sebenarnya, namun sirah kami tapi witiri terlambat itu sirah kami. Tinggalan, meni masalah wanita ko subuh nade pernah witir sirah kana ta'ala. Oleh sholat sunat witir rakaatan lillahi ta'ala. Kami kata tutup salah konali 21. Maka dia usalli salati sunatil witir rakaat ini. Di ulu malaikat itu. Wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakam. Malaikat nak balik kedua. Saya tetap niat itu tetap usolli salati sunnatil witir rakaat ini. Nak witir ko 2 rakaat. Hanya nanti nak ada ma'al witri. Atau baca saful witir. Bagian na witiri. Itu jadi harus didapat. Makanya itu sirah kami sampai witir. Nah sebasanya witir ganjil. Ya witir biasa tajamah. 10 pitu. Gimana witir 10 pitu? 10 5. 10 telu. 10 sidi. Serah. Dinangkah. Sahakan kita jamin namu cicok. 9 rakaat. Rakaat 1 salam. Saya dapat ijazah dari Gurutta. Masa sudah lah. Gini kita pananung ng ibitiri asirarakan ako ban ni Jumai. Dinamati ya tutay ko din asirunto na bit. Penting. Hanya ada hakikat tapi saya kira cukup sekian. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.